Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Rahmawardani, NIM 721419075, kelas Akuntansi Internasional Universitas Negeri Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan sistem informasi manajemen, yaitu proyek 11, query basis data atau basis data class projects. Yuk simak penjelasannya berikut ini. Nah, yang pertama basis data class project. Ini terdiri dari 3 tabel yang saling berhubungan karena memiliki nilai yang sama. Tabel dan field datanya ditampilkan pada figur P11.1 yang berisikan 3 field, yaitu kode, description, dan abbreviation. Kombinasi nilai dari field kode dan number membuat sebuah kunci yang unik untuk tabel project. Field abbreviation kunci dari tabel department. Jika nilai pada abbreviation adalah INT, baik pada tabel department maupun course, maka nama siswa dari tabel department dapat dihubungkan dengan deskripsi mata kuliah pada catatan course. Selanjutnya yaitu membuat query dengan batasan. Buka komputer, lihat dan klik tampilan create, lalu klik 2 kali pada query design seperti tampilan pada figur P11.4. Kemudian akan muncul figur P11.6, lalu kita pilih tabel project untuk query dan muncullah figur P11.7. Nah, masing-masing kolom di QBE dapat berbentuk field yang akan ditampilkan. Klik 2 kali, lalu beri batasan lebih dari 35 pada field kriteria dan pilih ascending di field short seperti pada tampilan figur P11.8. Setelah itu pilih perintah view dan subperintah datasheet view, maka akan muncul tampilan seperti pada figur P11.9. Kemudian query parameter. Nah, akses memungkinkan adanya query parameter, yaitu query yang memberikan kesempatan kepada pengguna untuk memberikan suatu nilai ketika query tersebut dijalankan. Tampilan pada figur P11.12 merupakan salah satu kriterianya, yaitu kata-kata kurang dari points should be below, yang berarti harga harus di bawah. Kemudian figur P11.13 merupakan tampilan dari kriteria query yang pertama. Query parameter mengharuskan penggunaan tanda kurung persegi, bukan tanda kurung yang lainnya. Selanjutnya, batasan yang tidak tepat. Batasan pada field berisikan teks bisa jadi sulit untuk dibuat karena kecocokan yang dimaksud kurang jelas. Misalnya kata manajemen seperti figur P11.14 atau bahkan kata is null seperti figur P11.24 yang merupakan kasus khusus di mana tidak terdapat nilai sama sekali. Nah, kemudian pada figur P11.15 menunjukkan sebuah query dengan wildcard yang mencari kecocokan dengan kata for. Kemudian, query yang membutuhkan lebih dari satu tabel. Nah, pada figur P11.1, tabel department tidak berhubungan langsung dengan catatan tabel project, tetapi dihubungkan dengan tabel course. Jika field name dari tabel department dan field title dari tabel project dibuat sebuah query yang tidak tepat seperti figur P11.16, maka semua catatan akan ditampilkan meskipun seharusnya tidak dikelompokkan bersama-sama sehingga hasilnya pun tidak tepat seperti figur P11.17. Lain halnya jika hubungan antara tabelnya seperti figur P11.18, maka hasilnya pun akan tepat seperti figur P11.19. Lalu penyusunan query untuk menemukan mata kuliah yang tidak mengharuskan proyek adalah dengan mengedit properti yang menyatukan tabel course dan intersection dan menempatkan batasan pada field kode di tabel project seperti pada figur P11.20. Kemudian tempatkan kursor pada garis yang menyatukan tabel-tabel tersebut. Ketika tombol kanan pada mouse ditekan akan muncul tampilan seperti figur P11.21, lalu pilih opsi join properties dan selanjutnya akan muncul tampilan seperti figur P11.22 yang mengharuskan untuk mengisi tabel course dan project serta kolom yang diisi kode. Ketika sudah dipilih dan OK, maka akan muncul tampilan seperti figur 11.23 yang merupakan hasil query setelah memodifikasi seperti gabungan. Kemudian, penggabungan dan penghitungan field data. Nah, pada figur P11.25 menunjukkan bagaimana field tersebut dapat ditampilkan secara terpisah dan bersamaan dalam satu tabel gabungan.
Jika ingin melihat jumlah proyek dan jumlah poin untuk semua proyek pada satu catatan, munculkan file total dengan cara meletakkan kursor pada file short, lalu tekan tombol mouse bagian kanan. Muncullah total, kemudian klik dan langsung tampilan seperti figur P11.26. Dengan baris total pada query, sekarang kita memiliki query baru yang dapat digunakan untuk membuat keputusan. Nilai awal untuk suatu kolom adalah group by, dan di situ terdapat menu dropdown yang mempunyai banyak tampilan, contohnya count and sum, seperti figur P11.27 yang menampilkan query yang akan menghitung berapa kali jumlah proyek untuk sebuah mata kuliah, serta jumlah poin proyek untuk mata kuliah tersebut. Sedangkan daftar hasil query ditampilkan oleh figur 11.28. Untuk mendapatkan nilai A di masing-masing proyek, maka nilai tersebut dihitung sebagai 90% dari poin yang mungkin. Figur P11.29 menampilkan query yang akan menghasilkan laporan seperti ini. Jika proyek dapat diberikan 1 minggu lebih lambat dengan pengurangan 5 poin dari nilai maksimum, maka perhitungan query akan ditampilkan seperti figur P11.30 dan hasil query ditampilkan pada figur P11.31. Bahasan selanjutnya yaitu proyek 12, yaitu laporan berdasarkan query. Nah, di sini akan dibahas membuat report dengan menggunakan wizard. Yang pertama adalah membuka akses dengan database yang sudah ada seperti pada gambar 1. Pada layar, pilihlah menu grid, selanjutnya report, kemudian wizard report. Nah, langkah yang kedua yaitu setelah dibuka wizard report akan tampak window seperti pada gambar 2. Kemudian pilih tabel mahasiswa yang akan dibuat laporannya. Klik tanda panah ke kanan untuk mengaktifkan seluruh field yang akan dilaporkan satu persatu, atau klik tanda panah kanan 2 untuk semua field, lalu akan masuk kotak kolom sebelah kanan. Kemudian klik next. Pada layar selanjutnya akan ditanya apakah ingin membuat grup. Nah, jika mau mengurutkan, maka masukkan nama field yang akan dijadikan sebagai dasar pengelompokan data. Jika tidak, silahkan langsung tekan tombol next. Pada layar selanjutnya akan ditanya apakah ingin mengurutkan data-data dan yang ada di laporan tersebut berdasarkan suatu field tertentu. Jika mau diurutkan, maka masukkan nama field yang akan dijadikan sebagai dasar pengurutan data. Jika tidak, silahkan langsung tekan tombol next. Selanjutnya, pilih layout yang diinginkan. Sebagai contoh, pilihlah yang tabular. Pada orientation, pilih yang portrait untuk membuat laporan secara vertikal, atau pilih yang landscape untuk membuat laporan secara horizontal. Jika sudah, klik next. Pilihlah style yang diinginkan. Sebagai contoh, pilihlah yang office, lalu klik next. Kemudian masukkanlah nama dari laporan tersebut. Sebagai contoh, berilah nama daftar mahasiswa. Sedangkan pada bagian pilihan yang ada di bawahnya, jika ingin langsung melihat hasil laporan tersebut, silahkan pilih yang preview the report. Tapi jika ingin mendesain dan merubah laporan tersebut, silahkan pilih yang modify the report's design. Tekan finish untuk menyelesaikan langkah-langkah pembuatan laporan dengan wizard ini, dan lihatlah hasil dari laporan yang telah Anda buat. Setelah wizard reportnya selesai, maka kita akan lihat hasilnya. Akan tetapi, masih perlu diedit untuk tampilan yang lebih menarik. Selanjutnya, klik kanan pada report daftar mahasiswa, kemudian pilih design view. Aturlah letak field agar pada hasil akhir kelihatannya semua lebih rapi. Kemudian, pada report daftar mahasiswa, klik kanan, pilih report view. Nah, gambar tersebut adalah hasil untuk membuat laporan yang berasal dari tabel. Untuk membuat laporan berdasarkan query, langkah-langkahnya adalah sama saja. Hasil laporannya akan menjadi lebih lengkap seperti salah satu contoh berikut ini. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.